Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. وقال تعالى من سورة الأخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk mari sama senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu dalam artian bahwasannya melaksanakan segala perintah yang Allah berikan kepada kita selaku hamba, serta menjauhkan diri kita terhadap sesuatu yang Allah larang kepada kita selaku hambanya. Tentunya kesemuanya itu haruslah kita implementasikan dan aplikasikan lewat amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, nanti pada suatu masa akan ada sekelompok golongan manusia yang ketika dia dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah, lalu golongan ini akan mendatangi Allah. Mereka akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diproteskan mereka kepada Allah? Duhai Allah, kenapa engkau lemparkan kami ke dalam nerakamu? Amanna billah wabil yaumil akhir, padahal kami di dunia beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Allah menjawab, wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, mereka belum beriman, kalian belum beriman. Kata Allah, kenapa? Iman kalian hanya sebatas di lidah, imanmu hanya sebatas di mulut, imanmu hanya sebatas di lisan, tapi hati dan perbuatanmu tidak mencerminkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dan takwa itu bukan hanya sekadar ucapan. Iman dan takwa itu bukan hanya sekadar pengucapan semata-mata, tapi tanamkan yang kuat di hati dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah seorang ulama, Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab, nama kitabnya Nasaihul Ibad. Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad ini mengatakan, nanti setelah manusia itu hidup, manusia nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah dimatikan oleh Allah, maka nanti manusia itu akan kembali dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Adapun orang-orang yang bangkit dalam keadaan lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, Allah akan berikan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada pula orang nanti yang bangkit dari dalam kuburnya, lebih banyak jahatnya daripada baiknya, Allah pun akan memberikan balasan. Akan tetapi Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan nanti
Ternyata ketika manusia itu dibangkitkan dari dalam kubur, Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan nanti akan ada 4 golongan manusia yang akan didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada 4 ciri manusia yang dihujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang 4 golongan itu? Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasoihul Ibad. Pertama, orang yang nanti begitu dibangkitkan dari kubur, dia didebat oleh Allah. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang kaya, yang dengan kayanya dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti golongan ini akan dibangkitkan oleh Allah. Setelah nanti dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur, nanti orang kaya yang sombong ini akan ditanya oleh Allah. Hei orang kaya yang sombong, yang kutitipkan kepadamu akan dunia, tapi kau lalai kewajibanmu terhadapku. Kenapa engkau berbuat demikian? Apa jawab orang kaya yang sombong ini? Bagaimana mungkin aku nak sempat ibadah kepadamu, duhai Tuhanku, sedangkan aku sibuk menjaga hartaku? Bagaimana mungkin aku nak ibadah kepadamu, sedangkan aku sibuk mengurus daripada hartaku? Oh, kau sombong dengan hartamu ya? Maka nanti di hadapan orang ini Allah akan memanggil kekasihnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya Sulaiman, ta'al. Maka Nabi Sulaiman nanti akan hadir di hadapan orang kaya yang sombong ini. Allah akan menanyai orang kaya yang sombong ini. Hei orang kaya yang sombong, orang berharta yang lupa diri, mana lebih banyak hartamu dibandingkan dengan harta kekasihku Sulaiman? Mana lebih mewah kehidupanmu dibandingkan dengan kehidupan hambaku kekasihku Sulaiman alaihi salam? Mana lebih hebat pelayanan kehidupan duniamu ketimbang pelayanan hidup yang dirasakan oleh kekasihku Sulaiman alaihi salam? Maka orang kaya yang sombong tadi, yang dengan hartanya dia maaf menganggap ibadah hanyalah sebuah sesuatu yang formalitas saja, tunduk terdiam tak mampu berkata, kecuali Allah lemparkan dia ke dalam nerakanya Allah. Ma'asyiral muslimin jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ini tamparan bagi kita semua, bahwasannya ternyata harta itu tidak mampu menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah. Andai kata maaf dengan harta itu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini bukan perkara banyak atau sedikitnya, bukan perkara mewah atau sederhananya, tapi bagaimana dengan harta yang dititipkan Allah itu mampu mendatangkan keberkahan dari Allah kepada kita. Ingatlah, Allah itu akan mencabut keberkahan dalam hidup manusia, termasuk nikmat hartanya, ketika dia lalai kepada 4 hal. Pertama, ketika dia lupa kepada anak yatim. Dia lupa kepada orang miskin. Dia lupa kepada anak yatim. Anak yatim yang seharusnya maaf menjadi tanggung jawabnya ketika harta dititipkan kepadanya, lantas dia sia-siakan keberadaan mereka. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dia lupa kepada orang miskin yang membutuhkannya. Tidurnya dalam keadaan perut yang kenyang sehingga terpulas dalam tidurnya, tapi dia tak membuat dirinya peka terhadap sekelilingnya yang membutuhkan akan bantuannya. Allah mengatakan melalui hadis Rasulullah, jangankan masuk ke dalam surganya Allah, mencium bau surganya pun Allah tidak akan pernah kasih kepada kita. Golongan orang-orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara kita punya jiran tetangga yang tak bisa tidur karena menahan rasa lapar, saudaraku. Maka Rasul dalam hal ini mengajarkan kepekaan kepada kita akan betapa pentingnya arti kehidupan sosial dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Wala ta'kuluna turasa akla lamma. Yang ketiga, keberkahan itu akan dicabut ketika manusia berebut harta dengan cara yang zalim. Berebut harta dengan cara yang salah, mengambil sesuatu yang bukan haknya,
meminta sesuatu yang bukan haknya, menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah kepentingannya, maka Allah pun akan mencabut keberkahan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan terlalu cinta kepada dunia sehingga lupa kepada Allah. Itulah yang menyebabkan keberkahan dalam hidup ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang harta kita mampu menjamin kita masuk ke surganya Allah, kenapa Qarun Allah benamkan di neraka? Kenapa Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah dengan ketamakan dan keserakahannya? Maka hari ini saudaraku, ketika Allah berikan dan titipkan harta kepada kita, tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah sebatas titipan yang seyogianya harus kita kembalikan kepada Allah dengan kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kesibukan kita perkara dunia, apalagi mengurus harta kita, lantas kita sampai lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani, golongan yang nanti didebat oleh Allah, golongan yang nanti dihujah oleh Allah ketika bangkit dari kubur. Siapa dia? Yang kedua, golongan itu adalah golongan orang-orang yang sibuk bekerja, orang-orang yang sibuk dengan aktivitasnya, sehingga dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya melalaikan dirinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang ini akan dibangkitkan oleh Allah, dia akan ditanyai oleh Allah, "Hei, para pekerja yang sibuk dengan dunia, para karyawan yang sibuk dengan dunia, orang-orang yang sibuk dengan aktivitas dunia, kenapa kau dulu tak mau beribadah kepadaku? Kenapa kau dulu lalai beribadah kepadaku?" kata Allah. Maka orang ini yang sombong akan menjawab, "Bagaimana mungkin aku meninggalkan pekerjaanku untuk beribadah kepadamu? Nanti aku takut kehilangan daripada pekerjaanku." Maka Allah nanti akan datangkan di hadapan golongan ini Nabiullah kekasihnya, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dipanggil oleh Allah, "Yusuf, ta'al, kemari Yusuf." Maka Yusuf nanti akan datang di hadapan Allah. Ditanya oleh Allah, "Hei, karyawan-karyawan, para buruh, para pekerja yang lalai dengan ibadah, yang lalai dengan perintahku, mana lebih sibuk engkau dibandingkan dengan kekasihku Yusuf alaihi salam? Mana lebih repot pekerjaanmu dibandingkan dengan Yusuf alaihi salam?" Maka orang ini akan tertunduk dengan malunya, tak mampu berkata sepatah kata pun, kecuali Allah lemparkan dia ke dalam nerakanya Allah. Kalau kita balik kepada histori perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam, bukankah Nabi Yusuf alaihi salam itu seorang pekerja, Pak? Bukankah Nabi Yusuf alaihi salam itu seorang bendaharawan negara, tugasnya mengurusi umat Mesir, tapi dalam kesibukannya dia tidak pernah lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ceritanya hari ini, Allah lah tetap menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita hari ini, jangan sampai kita melupakan tugas kita sebagai hamba di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena kesombongan kita lantas kita lupa kepada Allah. Karena dengan masuk ke rumah Allah, beribadah di rumah Allah, cara inilah yang menghilangkan kesombongan kita di muka bumi Allah. Bayangkan ketika kita masuk ke rumah Allah, ketika kita beribadah berjamaah di dalam masjid, tidak ada latar belakang status sosial yang kita bawa ketika kita masuk ke dalamnya. Mau apapun pangkat jabatan kita, mau sehebat apapun kita di luar, ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika kita berada di dalam rumah Allah, status kita semua sama. Kita ini adalah abdillah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Status sosial tidak menjamin daripada fadilah keridhaan yang Allah berikan kepada kita. Karena yang membedakan di antara kita satu sama lain hanyalah satu, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya ketakwaanlah yang membedakan kita dari makhluk Allah yang lain, dari manusia yang lain di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun pangkat jabatan kita, ketika kita taat kepada satu komando seorang imam, Allahu Akbar, maka sehebat apapun jabatan kita, sepopularitas apapun kita hari ini, kita akan mengikut kepada satu komando bernama imam.
Artinya apa? Lewat masjid, lewat ibadah kepada Allah, mampu mengikis keangkuhan, kesombongan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya tidak ada yang lebih jauh prioritas dalam kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau sesibuk apapun pekerjaan yang hari ini kita lakukan, justru malah ketika kita sibuk beraktivitas, kita sibuk bekerja, kita libatkan Allah dalam pekerjaan kita. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta, maka disitulah kata Allah fahuwa aqta, keberkahan itu akan semakin datang. Keberkahan itu tidak akan pernah terputus. Kenapa? Dari Allah, kepada Allah, dan hanya untuk Allah. Bismillah, dengan nama Allah kita memulai. Alhamdulillah, dengan syukur kepada Allah kita selesaikan. Sehingga apa? Sesibuk apapun pekerjaan kita hari ini saudaraku, tetap Allah yang menjadi prioritas yang pertama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad, nanti golongan yang didebat oleh Allah ketika bangkit dari kubur, siapa dia? Yang ketiga, dialah orang-orang yang sakit, diberikan Allah sakit, tapi dengan sakitnya itu dia jadikan alasan untuk tidak ibadah kepada Allah. Nanti orang ini akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Dia ditanya oleh Allah, hei orang sakit yang sombong, kenapa kau dulu di dunia ketika sakit tak beribadah kepadaku? Apa jawaban orang sakit yang sombong ini? Bagaimana aku bisa beribadah kepadamu duhai Tuhanku, sedangkan aku sakit, sedangkan aku tidak sehat? Maka nanti Allah akan dihadapkan kepada orang sakit yang sombong ini, dipanggilnya kekasihnya Ayyub alaihi salam. Ayub, ta'al, kemari Ayub. Maka ditanyalah orang sakit yang lalai ibadah tadi, hei orang sakit yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku, yang kau jadikan alasan sakitmu untuk tidak melaksanakan ibadah. Mana lebih parah sakitmu, mana lebih ngeri penderitaanmu dibandingkan dengan sakit dan penderitaan yang dialami oleh kekasihku Ayub alaihi salam. Maka orang ini nanti akan terdiam, tertunduk, tidak mampu berkata-kata. Maka Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Ayub alaihissalam adalah Nabi Allah yang luar biasa penderitaannya saudaraku. Dulu orang yang kaya hebat, hartanya bergelimang, anak istri dan umatnya begitu mencintai Ayub alaihissalam. Tapi seketika Allah bolak-balikkan itu, hartanya Allah habiskan. Allah kirim penyakit yang sangat luar biasa dalam hati Yusuf, dalam diri Yusuf alaihi salam. Sampai-sampai jangankan umatnya, anak istrinya pun pergi meninggalkan Ayub alaihi salam karena penyakit yang diderita oleh Ayub. Tapi apakah dengan kesendirian Ayub alaihi salam ini lantas membuat dirinya jauh dari Allah? Tidak. Malah dengan penyakit yang dikirimkan oleh Allah kepadanya, dia semakin ikhlas sebagai seorang hamba. Dia semakin ikhlas sebagai seorang makhluk. Dan saking ikhlasnya Ayub alaihi salam itu, dia tidak pernah lepas dalam beribadah kepada Allah. Sehingga keluar dari lisan Ayub alaihi salam doa yang sangat luar biasa. Apa doa Ayub ini? Doa Ayub ini bukan hanya untuk Ayub, tapi untuk kita semua yang hidup. Apa doa beliau? Duhai Allah, aku ikhlas engkau busukkan seluruh badanku. Aku ikhlas engkau kirimkan penyakit kepadaku. Engkau buat aku busuk, silahkan ya Allah. Tapi aku pinta dua hal kepadamu. Pertama, silahkan busukkan badanku, silahkan kirim penyakit ke badanku, tapi jangan busukkan lisanku. Kalau sampai lisanku engkau busukkan, bagaimana caraku menyampaikan kebenaran? Bagaimana caraku menyampaikan kebaikan? Bagaimana caraku menyampaikan risalah-risalahmu di tengah-tengah umatku, duhai Allah? Doa Ayub yang kedua, duhai Allah, aku ikhlas engkau busukkan seluruh tubuhku, kau kirimkan penyakit kepadaku, tapi jangan sampai duhai Allah engkau busukkan hatiku. Kalau sampai engkau busukkan hatiku, bagaimana caraku berzikir,
mengagungkan asmamu. Maka hari ini saudaraku, sakit jangan pernah kita jadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Agama sudah mengatur. Tidak sanggup berdiri duduk, nggak sanggup duduk berbaring, nggak sanggup berbaring dengan isyarat lain sebagainya. Maka ini pun cara agama agar kita mampu tetap beribadah dalam kondisi dan keadaan apapun. Jangan sakit kita jadikan sebagai alasan untuk tidak beribadah. Cara Allah menggugurkan dosa kita, namun di balik itu ibadah tetaplah yang paling utama. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, golongan yang nanti didebat oleh Allah ketika bangkit dari kubur. Siapa dia? Dialah orang-orang yang Allah berikan kemiskinan, Allah berikan kesulitan hidup, Allah berikan kesusahan hidup, tapi semakin diberi susah, semakin jauh pula dia dari Allah. Maka nanti golongan ini akan dibangkitkan oleh Allah. Dia ditanya oleh Allah, orang susah, kenapa kau di dunia semakin jauh kepadaku? Semakin kuberikan kau susah, kau semakin tak mau ibadah kepadaku. Kenapa kau lakukan itu? Bagaimana mungkin aku mampu beribadah kepadamu duhai Allah, sedangkan mengurus sejengkal perutku aku masih sibuk. Maka nanti di depan mereka Allah akan datangkan kepadanya kekasihnya Nabi Allah, Nabi Isa alaihi salam. Orang susah, orang yang miskin, yang sombong, mana lebih mengerikan penderitaan, kemiskinan dan kesusahanmu dibandingkan kekasihku Isa alaihi salam? Mana lebih parah kehidupanmu dibandingkan dengan Isa alaihi salam? Dia lahir tanpa seorang ayah, dia difitnah dalam hidupnya, dikejar-kejar oleh umatnya untuk dibunuh, tapi sedikit pun dia tidak pernah lalai dalam beribadah kepadaku. Tempat bergantungnya tetap kepadaku. Sedangkan engkau dengan kemiskinanmu, kau semakin jauh dariku. Maka Allah akan lemparkan dirinya ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kesulitan itu Allah berikan kepada kita agar kita mampu menyadari bahwasannya tiada daya dan upaya kita di muka bumi ini kecuali kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kesusahan yang hari ini diberikan Allah kepada kita semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Akan tetapi dengan kesusahan itu syogianya kita mampu mengintrospeksi diri kita, memohon ampun kepada Allah, semakin dekat kepadanya, agar sekiranya dengan kita merayu dan memuji Allah ketika kita beribadah kepadanya, kesusahan dalam hidup kita Allah hilangkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, apabila ada yang bertanya kepadamu di mana aku, anni fa inni qarib, kata Allah, katakan aku dekat. Maka minta sama aku, maka mohon sama aku. Ujibu da'wa falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka akan kuangkat apa yang dia mau, akan kukabulkan apa yang dia pinta, la'allahum yarsudun, agar mereka jadi orang-orang yang rasyid, orang-orang yang beruntung, kata Allah. Allah tidak mau kita jadi orang yang merugi. Allah tidak mau kita jadi orang yang celaka. Allah mau kita jadi orang yang beruntung. Lewat apa? Datang kepadanya. Jangan sampai kita sia-siakan kehidupan kita ketika maaf, kematian datang kepada kita, yang ada hanyalah penyesalan semata-mata. Ingat, sesuatu yang terbaik itu datangnya dari Allah. Sesuatu yang terbaik datangnya dari Allah. Allah tahu apa yang hambanya butuhkan. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Dalam keadaan apapun kita hari ini, maka jangan sampai kita lalai kepada Allah. Jangan sampai karena kayanya kita lalai kepada Allah. Nanti Allah akan datangkan Sulaiman alaihi salam. Jangan sampai karena sibuknya kita dalam bekerja, lalu kita lalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan datangkan Yusuf alaihi salam. Jangan sampai karena sakit yang diberikan Allah, lantas kita jauh dari Allah. Nanti Allah akan datangkan Ayub alaihi salam. Jangan sampai kesulitan hidup yang kita rasakan malah menjauhkan diri kita dari Allah. Nanti Allah akan datangkan Isa alaihi salam. Mudah-mudahan kita ini semua adalah orang-orang yang terhindar dari kecelakaan, baik celaka dunia maupun celaka di akhirat. Melainkan kita berdoa semoga kita terhindar dari 4 golongan tersebut.
dan digolongkan kepada golongan orang-orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Ghazali menegaskan, celupkan tanganmu ke laut. Celupkan tanganmu ke laut, angkat tanganmu, air yang menetes dari jarimu itulah kehidupan dunia. Sedangkan lautan yang kau tinggalkan itulah laksana kehidupan akhirat. Lebih luas, lebih kekal, dan lebih abadi. Maka jangan sampai ketika kita melihat yang luas lantas kita sepelekan, kita lebih mengejar daripada yang setetes. Kalau hari ini kita tidak dapatkan dunia, kita jangan terlalu menyesal karena yang kita perebutkan hanya setetes. Dan kalau hari ini kita dapatkan dunia itu, jangan pula membuat kita menjadi sombong dan jauh dari Allah karena yang kita dapatkan hanya setetes. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung, dan mudah-mudahan dengan nasihat ini menjadi nasihat yang membuat kita semakin meningkat ghirah kita dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mawalah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.